Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala memberitakan dari siksaan yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir, al-jahidina itu yang menolak liliqaihi terhadap Allah. Jadi kehidupan dunia ini ada orang-orang menolak yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Kaum ateis, apakah sekarang hidup di Indonesia? Ada juga para penganutnya. Kemudian di sini Allah menyatakan inna sajaratul zakum, sungguhnya pohon zakum itu merupakan makanan bagi orang-orang yang berdosa. Al-athim, orang-orang yang berdosa, yaitu yang maksud di sini wahwa al-kafir, orang kafir. Disebutkan bahwa yang maksud di sini salah satunya adalah Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal itu adalah yang menentang dakwah Nabi SAW sejak awal. Itu akan dikasih makanan, tetapi makanannya pohon zakum, pohon orang-orang yang di neraka itu. Kemudian di sini disebutkan inna syajarat zakum tu'amul fahjir. Sungguhnya pohon zakum itu merupakan makanan orang-orang para pendosa. Laisa lahu tu'amun ghairuha. Tidak ada makanan lain kecuali hanya zakum itu saja. Itu para penghuni neraka. Kalau di surga makanan itu beragam. Apa yang ada pernah kita makan di dunia ini di surga ada. Dan apa yang belum kita makan juga ada. Tapi kalau di neraka hanya satu macam saja, zakum saja. Mu'amul asim itu sebagai makanan orang-orang pendosa. Walau qa'at minha qatrotun fil ardi la'afsadat ala ahlil ardi ma'asyihim. Kalaulah itu pohon zakum itu menimpa bumi gitu, dimasukkan ke bumi, maka pohon zakum itu akan merusak kehidupan di muka bumi ini. Jadi kering kerontang dan sebagainya akibat adanya pohon zakum. Itu pohon untuk makanan orang ahli neraka. Yang digambarkan di situ seperti mendidih, yang apabila dimakan ke dalam perut bukannya mengenyangkan, bukannya menyamankan, malah di sini kagoljil hamim, seperti air yang mendidih air panas. Didihan air panas itulah min harornya, saking panasnya, waroda itiha, demikian juga ketidaknyamanan pohon zakum di dalam perut. Tapi penghuni neraka tidak ada yang lain makanan kecuali pohon zakum itu. Ya dimakan juga, tapi akibatnya malah menjadikan tersiksa. Khuduhu fa'tiluhu. Allah berfirman kepada malaikat Jabaniyah, khudul kafiro, ambil olehmu, wahai malaikat, itu orang-orang kafir. Waqad warada annahu ta'ala, sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada malaikat Lizabaniyah, kepada malaikat Jabaniyah di sini. Khuduhu, ambillah orang kafir itu, cemplungkan, fa'tiluhu, seretlah mereka itu orang-orang kafir ke dalam jahim itu. Sukuhu sahaban wadaf'an fi dhuhri. Berilah minum mereka itu orang-orang kafir dengan sahab dati, dan tentu saja punggungnya akan menjadi rusak. Kemudian sarata ila sawa ila jahim, ke tengah-tengah neraka jahim, jahannam. Sawa itu diartikan di sini wasatuha, tengah-tengahan. Suma subuh, kemudian kalian tuangkan, hai para malaikat, kursi di atas kepala itu orang kafir, min adzabil jahim, dari min adzabil habib, dari siksaan yang sangat panas. Ini akan kejadian di neraka. Siksaan ini akan ditimbakan kepada penghuni neraka. Sini di dunia ini sebagai peringatan bagi kita. Silakan percaya. Yusabu min fawqi ru'usimul hamim, dituangkan dari atas kepala orang-orang kafir itu al-hamim, cairan yang sangat panas, yusharu bihi ma fi butunihim al-julud, yang menyebabkan kepanasan, yang menyebabkan nanti
perutnya mendidih, demikian juga kulitnya melepuh. Itu disebutkan dalam surat Al-Hajj. Qadam anna malaka yadribuhu ma'atin min hadidin. Demikian juga para malaikat selain memberikan makanan minuman dari yang tidak menyamankan tadi, juga memukuli para malaikat dengan ma'atin, semacam alat pukul atau kita sebut biasanya gada, bin hadidin yang terbuat dari besi. Tuftahu, yang kalau dipukul itu akan terbuka di magu otaknya, pecah kepalanya sampai terbuka otaknya. Summa yusuf, kemudian dituangkan al-hamibu, cairan yang sangat panas itu ala rosi, di atas kepalanya. Kayan julu, maka turun cairan panas itu di badannya. Nah, kemudian di sini basilat payas latu mafi batnihi min am'ah, sampai isi perutnya terburai. Demikian juga usus-ususnya keluar saking panasnya. Adzanallahu ta'ala, adzanallahu ta'ala. Kita semua memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala supaya tidak menjadi penghuni neraka. Tidak merasakan itu. Jadi tidak ada kenikmatan sama sekali di dalam neraka. Setiap waktu, setiap hari, setiap detik itu siksaan demi siksaan. Itulah bagi orang-orang yang tidak percaya atau para pendosa. Yang waktu di dunia tidak percaya kehidupan akhirat itu. Nanti balasannya seperti itu. Kemudian, rasakanlah olehmu, innaka antal azizul karim. Sungguhnya waktu kau dahulu di dunia itu merasa sebagai orang yang perkasa dan juga mulia. Dihormat-hormat, disembah-sembah, di sini tidak ada artinya. Lakia, dalam satu hadis disebutkan dari Abu Bakar, Lakia telah berjumpa Rasulullah SAW Abu Jahli dengan Abu Jahal. La'anahullahu ta'ala. Semoga Allah melaknat Abu Jahal. Apalah, maka bersabda Nabi, Inna Allah ta'ala amaroni an aqulalah. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadaku supaya aku berkata kepadamu, menyampaikan ayat Quran, Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Itu ayat di surat Al-Qiyamah. Panaza' qala, maka berkata Abu Jahal, Panaza'a sabahu min yadihi, maka terlepaslah pakaian Abu Jahal dari tangannya. Akola, dan berkata, mata tadi iri antawala sahib min syai. Apa kuasamu mau ganggu-ganggu aku? Padahal engkau tidak ada temanmu di sini. Dan waqad alim ta anni amna ahlal batha wa anna azizul karim. Nah, di sini sebutkan, bukankah engkau tahu wahai Muhammad, sungguhnya aku ini yang bisa mencegah siapapun orang di sini yang ngatur-ngatur kota Mekah. Wa ana al-azizul al-karim, aku ini ada al-aziz yang perkasa dan juga al-karim yang mulia, dihormati sebagai pemimpin kota Mekah. Qala, kemudian berkata Rawi, faqatalahullahu ta'ala yaum Badrin. Maka Allah nanti mematikan Abu Jahal itu pada perang Badar. Wa adallahu wa ayyarahu bi kalimati. Dan Allah menghinakan kematian Abu Jahal pada saat perang Badar, demikian juga setelah kematiannya. Kita tahu Abu Jahal mati di perang Badar itu setelah diserang oleh dua pemuda. Pemuda itu menyerang karena tahu siapa pimpinan pasukan Mekah, itu Abu Jahal. Dua orang pemuda ini bertanya kepada para sahabat, yang mana Abu Jahal, yang mana Abu Jahal. Kemudian ditunjukkan itulah Abu Jahal, maka diseranglah dan akhirnya mati sangat mengenaskan. Dan kemudian nanti mayatnya itu setelah perang Badar usai dipanggil-panggil oleh Rasulullah. Hai Abu Jahal, apakah kamu sudah merasakan apa yang Allah janjikan kepadamu? Ya, berupa cemoohan, celaan, dan siksaan. Sekarang engkau rasakan mulai dengan disiksa kubur. Zuk, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Rasakanlah sebagai engkau mengaku sebagai orang yang perkasa dan juga mulia.
Inna hadza ma kuntum hitam tarun. Ini adalah yang kalian dahulu ragukan. Sewaktu di dunia itu engkau meragukan dan tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Sekarang engkau telah mati, rasakanlah siksaan dari Allah. Itu juga seperti disebutkan dalam surat At-Tur, ya mayud'una ila nari jahannam da'a. Pada hari mereka dipanggil ke neraka Jahannam dengan panggilan sepenuh-penuhnya, tidak bisa mengelak lagi. Di dunia dipanggil pengadilan, dipanggil polisi dan sebagainya masih bisa sembunyi, masih bisa kemana. Tapi di akhirat itu tidak ada tempat persembunyian. Hadhihin narul lati kuntum kadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian bohongkan, tidak percaya keberadaan. Apa sihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini suatu sihir atau kalian yang tidak bisa melihatnya? Bukan, ini adalah kenyataan. Allah menyatakan inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah kenyataan hidup yang harus kalian jalani, yang kalian dahulu waktu di dunia meragukannya. Ini sekarang menjadi kenyataan yang harus dijalani. Kemudian seperti biasa Al-Quran setelah menceritakan kisah orang-orang yang berdosa, durhaka, Allah juga menceritakan orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina, semuanya orang-orang yang bertakwa itu fi maqamin amin, berada di satu tempat aminin yang terpercaya, yang aman. Di sini al-muttaqin itu yaitu bertakwa hanya kepada Allah waktu kehidupan sekarang di dunia ini. Kapan takwa itu harus dilakukan? Saat ini, saat kita hidup di dunia. Karena setelah hidup di alam kubur sudah tidak ada takwa lagi. Tinggal memetik buah ketakwaan atau memetik buah kekafiran. Takwa dan kafir itu bisa dilakukan saat ini. Silakan pilih mau bertakwa atau mau kafir. Fil akhirati wa huwa al jannah. Di akhirat nanti itu akan di maqamin karim. Maqam itu tempat kedudukan. Tempat tinggal. Orang mukim misalnya. Mukimin itu orang yang tetap di satu tempat. Itu tempat. Maqam itu dari kata-kata koma, kiam, berdiri. Orang yang berdiri, maka disitulah makomnya. Seperti makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Disebut makom. Berubah jadi bahasa Indonesia jadi makam. Jadi lain artinya kalau sudah makam itu kuburan. Dalam makom dalam bahasa Arab itu bukan kuburan. Kalau kuburan itu ya kubur dalam bahasa kita. Tapi sekarang sudah jadi bahasa nasional, taman makam pahlawan. Taman tempat duduknya para pahlawan. Padahal itu lebih pasnya kubur. Di maqamin amin, di tempat yang terpercaya, yaitu di surga maksudnya. Min kulli hammin wa hazanin wa jadbin. Mereka aman di sini, keamanan itu mereka aman dari hammin, rasa susah. Tidak akan ada susah di surga. Di dunia masih mungkin kita memperoleh susah, tapi setelah susah akan ada gembira. Setelah duka ada suka. Wahazadin dan rasa sedih. Tidak akan ada rasa sedih di surga itu. Wahazadin dan juga rasa penyesalan tidak ada. Capek juga tidak ada. Dan yang jelas tidak ada kematian. Dan tidak akan keluar. Setelah seseorang masuk ke surga, sudah menetap terus. Beda dengan orang yang masuk ke dalam neraka, masih mungkin dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau sudah masuk surga, tetap akan ada di surga. Mudah-mudahan kita sebagai penghuninya. Fi jannati wa'ayu, di dalam surga-surga. Jannatin, dalam bahasa kita jannah itu kebun atau taman. Wa'uyunin dan juga sebagai mata air. Ini gambaran bagi orang-orang Arab. Memang di Arab beda dengan di kita kan. Jadi ada mata air itu mereka buru, senang kalau memperoleh air yang mengalir, yang mancur. Gitu. Ya, seperti ya di mereka jarang hujan. Sehingga kalau ada hujan, bukannya menghindar, malah menikmati air hujan itu. Nah, kalau di kita di Indonesia sudah biasa, mata air itu banyak. Tapi ini sebagai gambaran bahwa
Al-Quran ini waktu itu diturunkan di sekitar Saudi atau di sekitar tanah Arab, yang keberadaan air itu sesuatu yang jarang-jarang. Dan air ini sebagai perlambang kesuburan. Air ini sebagai lambang kemewahan juga, sebagai lambang kenyamanan juga. Coba kalau ada taman, kalau tidak ada kolam kan rasanya tidak ngepas. Maka suka dibuat kolam, walaupun dengan air mancur buatan. Itu sebagai perlambang bahwa daerah seperti itu tempat kesuburan, sehingga digambarkan untuk menggambarkan surga juga begitu, ada air mancur, ada air mengalir, sebagai kesenangan orang, manusia itu senang kalau melihat yang seperti itu. Wahada bi muqabalati ma'ulaika fihi min syajariz zaqqum. Nah, tentu ini ada sebagai bagian yang bertolak belakang dengan kehidupan di neraka. Yang penghuni neraka itu sudah kesulitan, kesusahan setiap hari, lapar, tetap lapar, tidak ada makanan lain kecuali pohon zakum, maka dimakan juga. Tapi justru di surga itu makanannya itu beragam, sebagaimana makanan di dunia ini yang bisa dipilih sesuai kehendak hati. Nah, sebutkan juga di sini ya basuna min sundusin wa istabrokin. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari sutra halus dan juga sutra tebal. Menggunakan gamis-gamis yang terbuat dari sutra. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi, sutra itu bagi laki-laki muslimin diharamkan saat ini. Kalau bagi perempuan boleh saja dipakai. Tapi kalau bagi laki-laki, sutra dunia ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Demikian juga emas. Nanti akan jadi perhiasan penghuni surga. Sabarlah. Sama seperti arak juga kan tidak boleh diminum saat ini di dunia. Tapi di akhirat di surga silakan diminum arak juga. Bahkan jadi sungai arak. Kalau kita mau minum dari sungai arak, boleh saja. Tapi selama ini di dunia sebagai ujian bagi kita. Sejauh mana kepatuhan kita mengikuti ketentuan Allah. Jangan minum ini, jangan makan ini. Tetapi nanti justru menjadi pakaian penghuni-penghuni surga. Wa istabrok wa huwa ma fihi barikun balam anun malaika karyash ma yalbasu ala a'lil umash. Ya, artinya mereka di dalam surga itu menggunakan tidak telanjang, beda dengan penghuni neraka yang telanjang juga tidak ada masalah, barangkali boro-boro saling lihat dan memperhatikan. Merasakan siksaan tiap hari saja sudah habis waktu dan perasaan. Tapi sebaliknya orang-orang yang di surga itu berpakaian yang disebutkan di sini, pakaiannya itu tidak akan kotor-kotor. Jadi tidak perlu ada laundry. Laundry-nya itu ya langsung bersih saja sehari-hari. Tidak ada kotoran, tidak ada jamban di surga itu. Tidak ada toilet. Karena orang walaupun makan banyak, tidak jadi kotoran. Seperti itu. Demikian juga disebutkan mutaqabilin, mereka saling berhadapan-hadapan. Artinya di dalam surga itu saling ngobrol dan sebagainya, bercengkrama. Penghuni tentu yang di dunia ini biasa kita bertemu, di dunia ini biasa saling ngobrol dan sebagainya, di surga kalau jadi penghuni surga itu ngobrol lagi. Kemudian disebutkan di sini kadzalika waja'nahum bihurin. Demikianlah keadaan mereka di dalam surga, kami nikahkan, kami pasangkan di surga itu bihurin ain, biasa terjemahkan bidadari-bidadari. Akan dipasangkan dengan bidadari. Laki-laki, perempuan dengan bidadara. Loh, terus bagaimana suami-suami istri yang dahulu pernah bersama dengan kita di dunia ini? Ya, tentu saja kalau kedua pasangan itu atau pasangan-pasangan itu sebagai pasangan yang beriman akan masuk ke dalam surga, ke dalam surga tetap mereka ada gitu. Sebagai penghuni-penghuni surga juga. Nah, siapa ada satu keterangan hadis, siapa yang akan jadi pasangan kita, artinya suami istri di surga itu, toh di dunia dulu pernah nikah sampai lebih dari sekali kan. Masa iya saya
terutama untuk yang perempuan punya suami banyak. Sebutkan dalam satu keterangan itu suami terakhirlah yang akan menjadi suami. Kalau dua-duanya masuk ke dalam surga. Suami itu masih punya pasangan lain dari bidadari. Jadi boleh poliandri kelihatannya dan poligami. Oh itu disyariatkan oleh ajaran Islam. Waktu hidup di dunia, kecuali poliandri tidak boleh. Istri yang bersuami banyak. Kami nikahkan, kami pasangkan dengan hurin in. Hada al-atomin ma'amakon manahahum min nazaujatil huril ainil hisan. Yaitu mereka itu adalah pasangan-pasangan bidadari yang indah-indah. Allati lam yatmithunna insun qablahum walajan. Nah, pasangan-pasangan bidadari itu yang belum pernah tersentuh sebelumnya oleh manusia maupun jin. Artinya ini diciptakan baru oleh bidadari-bidadari itu yang belum pernah bersentuhan dengan manusia-manusia waktu di dunia ini. Artinya baru sama sekali. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rahman. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ka'annahunna yaqut wal marjan. Seolah-olah mereka itu seperti yakut dan marjan. Nah, yakut dan marjan itu sesuatu yang berkilau-kilau barangkali, mutiara dan sebagainya itu, permata yang kulitnya itu bisa kelihatan pahanya itu kalau dibuka tutup kain penutupnya itu tembus ke dagingnya, ke dalam, bisa kelihatan. Saking bersihnya bidadari-bidadari. Al-jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan juga. Kemudian la yadukuna fiha mautata illa mautata tula. Para penghuni surga itu tidak akan merasakan kematian kecuali kematian yang pernah dialaminya selama di dunia ini. Kematian dan kehidupan itu ada dua macam. Kita hidup dua kali dan mati dua kali. Mati pertama ya waktu kita ya belum lahir itu kan, dan dihidupkan oleh Allah. Kemudian kematian kedua itu saat nanti kita semua akan mati, itu kematian kedua. Kemudian kehidupan juga dua kali juga. Sekarang kita hidup di dunia ini dan nanti setelah kematian itu akan hidup lagi. Akan dialami seperti itu. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim sebutkan begini. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW pola bersabda Rasulullah yu'tabil mauti fi surati kabshin amlahin. Nanti akan didatangkan kematian itu dalam bentuk seperti domba yang bertanduk. Ayu qafu bainal jannah wan nar summa yudbahu. Maka disimpan itu kematian itu antara surga dan neraka, kemudian disembelih karena berupa domba. Summa yuqalu, kemudian dikatakan ya ahlal jannah, hai penduduk surga, khuludun fala mauta, kalian semua akan kekal, tidak ada kematian di sini. Wa ya ahlan nari, dan hai penduduk neraka, khuludun, kalian juga kekal di dalam neraka, fala mauta, kalian juga tidak akan merasakan kematian. Jadi orang setelah di akhirat itu tidak ada mati. Kalau penghuni surga kematian yang dinikmati, kehidupan yang terus dinikmati seumur umur, tetapi penghuni neraka itu diderita terus-terusan seumur umur. Dan penderitaan yang mematikan itu tidak menjadikan orang mati. La yamutu fiha wa la yahya, itu dalam surat Sabihis kan. La yamutu, tidak ada kematian dan tidak ada kehidupan. Artinya penghuni neraka itu diganggayong. Mati tidak, hidup juga tidak, karena tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Maka digambarkan la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah, yuqalu, disampaikan di ahli jannah kepada penduduk surga, innalakum antasihhu fala taqsimu abada. Sungguhnya bagi kalian itu akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit. Itu penghuni surga. Jadi tidak mengenal sakit di akhirat nanti.
Sehingga tidak perlu bawa-bawa bodrek segala itu ke surga itu. Karena tidak akan sakit kepala, tidak akan pernah pilek, tidak akan pernah batuk, jadi tidak perlu pakai masker itu. Sebagai penduduk surga nanti. Kalian akan terus-terusan sehat, palatas ibu abada. Kalian sebelum tidak akan pernah sakit di dalam surga itu. Innalakum anta'ishu fala tamutu abada. Dan bagi kalian semua itu akan hidup terus tanpa ada mengenal kematian. Abadan selama-lamanya. Sekehendak Allah. Apakah akan ada akhirnya? Ya, kehidupan makhluk tentu saja akan ada akhirnya. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Kalau di dunia baru 60 tahun saja rasanya sudah lama gitu ya. Kita dulu dilahirkan, kemudian melewati masa-masa rasanya sudah lama 60 tahun. Kapan akan terjadi kematian sudah nunggu begitu. Hanya 60 tahun. Tapi kalau di akhirat lebih lama lagi, jauh lebih lama. Hanya sampai kapan? Wallahu a'lam. Hanya akan ada akhirnya juga. Kemudian wa innalakum antan amu fala ta'asu abada. Dan bagi kalian semua hai penduduk surga akan menikmati hidup terus-terusan dan tidak pernah akan susah. Seperti itu. Walaupun kehilangan apapun dan sebagainya tidak akan pernah, karena bisa diambil lagi. Tidak akan pernah kesusahan. Wa innalakum antashabbu fala tahrum abadan. Demikian juga kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Jadi usianya 30-an. Penduduk surga itu usia 33 sedang seger-segernya gitu kan. Usia seperti itulah penghuni surga. Sehingga dalam satu kesempatan ada seorang nenek bertanya kepada Nabi, Rasul, apakah nanti saya bisa jadi penghuni surga? Bisakah nenek ini masuk penghuni surga? Kata Rasul, tidak ada nenek-nenek di surga. Si nenek itu nangis. Loh, kalau begitu percuma saya ibadah, wahai Rasul. Kata Rasulullah, engkau juga nanti akan muda lagi. Kalau masuk surga akan dimudahkan lagi. Walaupun saat kematian kita sudah menua, nanti jadi penduduk surga jadi muda lagi. Akan terus-terusan muda dan tidak pernah menua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih tentu saja. Jadi kehidupan surga itu satu macam warna, tetapi tidak akan pernah bosan. Perasaan yang negatif, perasaan bosan juga akan dihilangkan oleh Allah. Kalau di dunia ini kan, kalau memperoleh kenikmatan rasanya tidak enak juga terus-terusan tinggal di hotel gitu kan. Seminggu aja sudah bosan. Ada perasaan bosan, ingin kembali ke rumah. Itu kehidupan manusia. Setelah di rumah ingin ke hotel juga. Jadi begitulah kehidupan di dunia, ada bosannya. Tapi kehidupan di surga itu tidak akan pernah bosan dengan sejumlah kenikmatan yang demikian indah dan banyak. Kemudian juga disebutkan dari hadis dari Abi Hurairah di sini. Manittaqallaha dakhala jannah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah mesti masuk ke dalam surga. Yan'amu fiha wa la ya'asu. Allah akan memberi kenikmatan di dalam surga itu dan tidak pernah akan merasa kesulitan kehidupan surga. Wa yahya fiha wa la yamutu, dan akan terus hidup orang itu di dalam surga dan tidak akan pernah mati. La tablas yabuhu, yang pakaiannya tidak akan kotor, tidak akan rusak, tidak akan bolong pakaiannya itu. Wala yafna syababu, dan tidak akan rusak kepemudaannya. Jadi muda terus penghuni surga itu. Walaupun sekarang ini kita di dunia beda-beda usia, tapi nanti sama usianya. Tetapi kita akan kenal. Itu adalah Bapak Anu, Ibu Anu. Waktu di dunia dulu pernah bertemu. Tapi sekarang sudah jadi muda. Kalau kita sempat bertemu. Dan tentu di situ yang ada adalah rasa rahmat Allah saja yang ada. Kasih sayang. Kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan begini. Su'ila Nabiullah, ditanya Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, ayanamu ahlul jannah, apakah penduduk surga itu akan tidur, wahai Rasul? Faqala, maka jawab Rasulullah, annamu akhul mauti wa ahlul jannati la yanamuna. Tidur itu adalah saudaranya mati.
Sehingga ahli surga itu tidak akan pernah tidur juga. Jadi tidak akan ngantuk, tidak akan tidur. Terus-terusan. Ya kalau di dunia ini kan tidak mungkin terus-terusan. Mesti tidur, lelah. Di surga itu tidak akan pernah lelah. Akan terus-terusan hidup dan tidak mengenal gelap, akan siang terus. Bercahaya terus. Apakah mataharinya yang saat ini? Wallahu alam. Karena kematian itu atau tidur itu saudaranya mati. Kan dalam Al-Quran sebutkan, orang yang tidur itu, ruhnya itu dipanggil, diambil oleh Allah. Tapi kalau dia belum saatnya mati, dikembalikan ruhnya itu. Tapi kalau dia harus mati, tidak akan kembali lagi. Jadi saudara tidur itu adalah mati. Orang yang sedang tidur kan tidak ingat apa-apa. Hanya napasnya saja yang jalan. Tapi ingatannya itu kemana tidak jelas. Karena sedang diambil ruhnya itu. Nah, kalau dia harus mati, maka tidak dikembalikan ruhnya. Maka di sini disebutkan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Demikian juga hadis yang lain sama menyatakan hal yanamu ahlul jannah, apakah ahli surga itu akan tidur? Jawaban Nabi, la, tidak. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi tidak akan mati. Kemudian waqahum adzabal jahim, dan Allah akan menjaga para penghuni surga itu dari siksaan jahim. Tidak akan pernah merasakan adab jahim. Tapi penghuni surga bisa tahu, bisa melihat kalau ingin melihat neraka itu seperti apa. Demikian juga penghuni neraka bisa tahu bagaimana kenikmatan di dalam surga. Sehingga akan terjadi dialog. Aduh, sekiranya engkau bisa memberikan satu minuman saja kepadaku, aku haus. Kata penghuni surga. Kata penghuni neraka. Tapi kata penghuni surga, ya tidak bisa. Karena minuman yang ada di surga ini hanya untuk kami penduduk surga. Tidak boleh untuk memberikan kepada selain penduduk surga. Disebutkan di sini, fadlan bir rabbik, itu adalah sebagai karunia dari Tuhanmu. Dari wal fawzul adzim. Itulah karunia yang demikian besar. Di dalam hadis sahih disebutkan begini. I'malu wasaddidu wa qaribu wa'malu anna ahadan la yadkhulahu amaluhu al-jannah. Kalian harus beramal, harus berbuat. Demikian juga harus menutup kekurangan-kekurangan itu dan juga tetap saling berdekatan. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian dan bahwa sungguhnya orang la yadkhulahu amaluhu al-jannah. Tidak akan memasukkan amalnya kepada seorang ke dalam surga. Jadi kita masuk ke dalam surga itu bukan karena amal-amalan kita. Karena tidak seimbang, kan? Coba bandingkan, bayangkan dalam sehari semalam kita hidup 24 jam. Dalam 24 jam itu kita melakukan sholat fardu 5 kali itu hanya 5 kali. Paling lama sholat kita itu 5 menit, kan? Berarti 25 menit lah rata-rata pukul rata. Itu pun khusyuk atau tidak, wallahu a'lam. Pernah khusyuk barangkali, tapi khusyuknya itu sedikit saja. Lebih banyak ingatannya kemana waktu sholat. Artinya nilai surga itu terlalu mahal. Sehingga tidak mungkin akan bisa membeli dengan amal-amalnya. Walaupun amal-amal yang kita lakukan itu demikian banyak. Itu kata Rasulullah seperti itu. Dan ini yang dulu pernah disentil oleh Pak Quraisy Shihab. Dan banyak diprotes. Pada ini hadis sahih ini. Wala anta ya Rasulullah, dan apakah tidak juga engkau ya Rasulullah yang memasukkan engkau ke dalam surga itu nanti bukan amal-amalmu? Betul. Wala anak, bukan juga karena amal-amalanku aku masuk ke dalam surga, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali kita masuk ke dalam surga itu adalah karena disiram dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Jadi karena karunia dan rahmat Allah lah kita bisa masuk ke dalam surga. Tetapi karunia dan rahmat Allah ini harus dipancing. Dengan apa? Dengan amalan. Amal soleh tadi. Dan keberimanan. Memang iman dan amal soleh itu tidak sebanding dengan nilai surga. Tetapi iman dan amal soleh ini merupakan
pemancing untuk Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pantas kita itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau begitu mah saya tidak perlu berbuat apapun, toh yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu rahmat Allah. Betul, itu hadis. Tetapi untuk memperoleh rahmat Allah itu tetap harus ada syarat awal, itu keberimanan dan amal soleh. Kalau tidak beriman dan tidak amal soleh, tempatnya neraka. Berbuat juga. Apakah orang penghuni neraka tidak berbuat? Berbuat juga, beramal juga, tapi amalnya salah, menyalahi ketentuan Allah. Innama yassarna hadzal Qur'ana alladzi alajjalnu sahlan wadihan. Sungguhnya aku menggampangkan Al-Quran ini bagi lisanmu supaya kalian memperoleh pelajaran. Nah, kita tahu Al-Quran ini Allah menyatakan demikian, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka semua memperoleh pelajaran dzikir. Coba bandingkan kitab suci Al-Quran yang 6.600 ayat berbahasa Arab bisa dihafal oleh orang-orang bukan Arab yang sehari-harinya tidak berbahasa Arab. Apakah perjanjian baru ada yang hafal? Sampai saat ini belum ada beritanya. Pendeta atau rahib-rahib saja belum tentu hafal. Tapi ke Al-Quran jangankan oleh ulama, jangankan oleh ahli agama, anak kecil saja bisa hafal. Itu mengapa bisa dihafal? Allah menyatakan ini. Fa innama yassarnahu bilisanika. Allah menggampangkan Al-Quran. Bisa dihafal oleh kita. Dan yang hafal Al-Quran itu demikian banyak saat ini. Dan ada pesantrennya khusus. Dan kita juga bisa menghafal kalau mau. Untuk memelihara supaya ingatan kita tetap segar dan tidak segera kena pikun. Maka hafalkanlah ayat Al-Quran itu. Juz amma paling tidak. Dan diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi kalau sudah hafal satu juz amma, jangan sudah hafal tidak perlu diulang, tidak perlu dibaca, harus diulang-ulang, nanti lupa juga. Nah, kalau sudah hafal Quran, baca ulang-ulang. Itu yang akan memelihara supaya kita tidak segera kena pikun. Kemudian, fartaqib innahum murtaqibu. Fasaya'lamuna liman yakunu an-nasru wa dhafru wa ulul kalimah fid dunya wal akhirah. Nah, maka kalian nanti akan tahu bagi siapa pertolongan Allah akan diperoleh dan kemenangan itu akan diperoleh. Demikian juga ketinggian kalimat Allah di dunia dan akhirat. Tentu saja itu adalah bagi engkau wahai Nabi dan para pengikut engkau. Walaupun bisa jadi saat ini terpuruk kita kaum muslimin, tetapi sebagaimana nubuat Nabi, sebagaimana berita dari Nabi, di ujung kehidupan dunia ini, nanti kaum muslimin akan kembali berada di atas. Di kehidupan di dunia ini memang seperti roda pedati, sekali waktu ada di atas, sekali waktu ada di bawah. Tetapi di ujung kehidupan nanti, kaum muslimin akan memerintah dengan kekhilafahan, sebagaimana khilafah zaman Nabi. Itu akan terjadi, kapan terjadinya wallahu alam, walaupun sebagian orang meramalkan kira-kira tahun 2025 aja, 2024. Karena dikaitkan dengan keruntuhan kehilafahan Islam kan. Dulu Khalifah Turki Utsmani itu jatuh tahun 1924. Setelah 100 tahun akan kembali lagi, ya berarti tahun 2024 masih kita alami. 2 tahun lagi. Tapi yang jelas itu rencananya mau pilpres tahun 2024. Nggak tahu yang akan terpilih nanti khalifah atau presiden. Kalau perkiraan orang-orang itu adalah 100 tahun setelah kejatuhan khalifah itu, berarti jadi negara khilafah. Ya tentu saja bukan hanya Indonesia, nanti negeri-negeri lain juga. Seperti Turki saat ini kan, yang tadinya agak mundur-mundur sudah maju lagi setelah dipimpin Presiden Erdogan itu, ingin menjadi pemimpin dunia Islam lagi. Kelihatannya mungkin akan terjadi. Tentu bagaimana caranya Allah yang lebih tahu, wallahu a'lam. Yang jelas nubuah berita kenabian ini akan terjadi pasti.
Hanya apakah kita mengalami atau tidak itu persoalan lain. Wallahu a'lam. Saya kira itu akhir dari surat Ad-Dukhan. Disebutkan di sini, Fartaqib innahum murtaqibun. Tunggulah, sungguhnya mereka juga menunggu. Baik yang di dunia ini maupun yang sudah pada meninggal. Wallahu a'lam.